Salam saudaraku, kita belajar lagi. Kita tetap belajar dalam pengajaran keluarga dan di dalamnya ada begitu banyak hal yang menarik. Orang yang belum menikah, yang akan menikah, yang sudah menikah tetap bisa belajar. Karena ternyata ada hal-hal yang baru muncul setelah menikah. Baru muncul setelah anak itu lahir, anak 1, 2, 3. Dan menjadi tantangan buat pasangan suami istri, papa mamanya si anak ini untuk bisa menjadi wakil Tuhan. Menjadi wakil Tuhan. Supaya anak ini mengenal cinta Tuhan melalui orang tuanya. Dan saya pernah sharing pada saudara walaupun belum detail, tanggung jawab 24 tahun. Di mana saya bagi ada 3 dasar 6 tahun yang harus dilakukan supaya anak ini menjadi pribadi yang utuh, mengerti siapa dirinya, mengerti tujuan hidupnya, memiliki keterampilan untuk menimbang, untuk menolak yang tidak baik dan menerima apa yang baik dalam dirinya, punya kemampuan untuk membangun hubungan. Ada dasar kasih sayang. 6 tahun itu dasar kasih sayang, 6 tahun ke bawah. SD 6-12, dasar pengajaran dan disiplin. Anak mulai diajari begitu rupa. Kemudian SMP SMA itu dasar pengertian dan pertimbangan. Anak mulai diajar untuk membedakan, memilih, memilah, kemudian mengambil keputusan. Diajari, bisa salah, bisa. Dan 6 tahun yang keempat, 18-24, anak dilatih untuk belajar mandiri, menyiapkan diri menghadapi dunia yang semakin nyata di luar. Kali ini kita akan belajar hubungannya dengan anak. Saya memberikan judul anak butuh 2 sentuhan. Anak butuh 2 sentuhan. Sentuhan dari siapa? Sentuhan dari orang tuanya. Karena banyak orang menganggap, ya, anak itu urusan ibunya. Bapaknya yang penting bertanggung jawab secara materi. Itu pengertian kuno yang salah. Karena anak ini lahir merupakan gabungan dari DNA ayahnya dan ibunya. Ada sifat-sifat bawaan ayahnya dan ibunya yang kemudian menjadi satu, menjadi anak ini. Alkitab mengatakan, seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mudah ketika 2 orang yang dewasa, yang bertanggung jawab, mengikat janji nikah, kemudian berhubungan badan. Suatu kali istrinya hamil, anaknya lahir. Itu 2 menjadi satu daging. Tetapi kita sudah belajar bahwa dalam pernikahan bukan cuma membangun kesatuan secara daging, yaitu lahir anak ini. Tapi harus kesatuan jiwa. Sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan. Harus begitu. Dan itu seumur hidup. Pegang komitmen pernikahanmu. Jalani dengan sukacita, dengan sabar, dengan niat yang baik. Maka kalau engkau lebih lagi melibatkan Tuhan, rumah tanggamu luar biasa, keluargamu luar biasa. Sekali lagi, anak membutuhkan 2 sentuhan. Karena ternyata dari sang ibu, dari sang mama, anak ini belajar sesuatu. Dari sang ayah, dari sang papa ini, anak belajar sesuatu. Tidak peduli itu anak perempuan atau anak laki. Tidak peduli. Karena banyak orang mengatakan begini, ya kalau anak perempuan mestinya lebih dekat dengan ibunya. Oh, saya setuju. Tapi lebih dekat dengan ibunya belum tentu kemudian kehilangan sentuhan ayahnya. Karena naik tidak seimbang. Tidak seimbang.
Saya setuju kalau umpamanya anak pria lebih dekat dengan papahnya. Saya setuju, tapi jangan cuma dengan papahnya. Dengan mamahnya dia juga cukup dekat. Jadi anak butuh dua sentuhan. Karena ternyata hal-hal yang kita akan pelajari yang merupakan ekspresi dari seorang ibu itu, ya memang ibu yang bisa melakukannya. Ayah tidak bisa. Mungkin bisa tapi tidak sepenuhnya utuh. Demikian juga dengan sang ayah, sang bapak ini, sang papa ini. Dia bisa melakukan sesuatu yang memang hanya bisa dia kerjakan. Ibunya tidak bisa sebaik dia. Karena itu anak, laki atau perempuan, membutuhkan sentuhan dari keduanya. Ini muncul dari pengajaran Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Jadi bagian dari pembelajaran info untuk saudara bahwa pengajaran demi pengajaran yang saya dapatkan, saya alami, saya jalani selama puluhan tahun, saya tidak dapat dari seminar. Saya tidak dapat dari kelas. Karena saya ini tidak tumbuh dari keluarga yang baik. Orang tua saya cerai, saya ini menjadi produk gagal suatu keluarga. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Dalam keadaan frustasi, tidak punya tujuan hidup, rusak jati diri, rusak gambar diri. Saya bertemu dengan Tuhan. Kelas 2 SMA saya lahir baru. Saya menerima kasih Tuhan, kasih Bapa itu. Ada pribadi pencipta langit dan bumi yang mengasihi saya, berkorban untuk saya. Dan itu mengubahkan. Dalam perjalanan waktu, dalam pencarian kerinduan saya untuk memiliki keluarga yang baik, yang harmonis. Saya belajar terus menerus dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari puluhan tahun. Kemudian ada kesimpulan demi kesimpulan. Dan ketika saya menjadi hamba Tuhan umur 30 tahun, maka dari kebenaran firman Tuhan itu tersingkap nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai anak orang tua, dan nilai ilahi di dalam keluarga yang semakin kuat. Karena itu kalau saya katakan saya menemukan kebenarannya di dalam firman, itu betul saudara. Di tengah-tengah menggembalakan, melayani Tuhan, menemukan satu ayat. Dan apa yang dilakukan merupakan gambaran dari keluarga. Wah, saya tertolong. Berkali-kali saya katakan di dalam salah satunya Filipi pasal yang kedua ayat 1 dan 2 dan berikutnya. Ketika saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana Paulus mendorong jemaat untuk sehati, sepikir, sejiwa. Ketika melayani konseling menikah, melayani akan pernikahan, saya melihat, itu adalah kesatuan jiwa. Bukan cuma bicara jemaat. Dan kali ini hal yang sama. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-8 mulai. Saya bacakan dulu firman-Nya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat akan saudara-saudara, kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya.
Coba ulangi ayat yang ketujuh, coba perhatikan. Ketujuh. Nah perhatikan. Harusnya mulai dari yang ketujuh bukan yang ke-8. Maaf. Ayat yang ketujuh dikatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ada hal yang menarik. Dalam mengembalakan jemaat, Paulus ini bujang tidak menikah. Tapi dia bisa memahami kasih seorang ibu dan seorang ayah. Kasih seorang ibu muncul, dia katakan mengasuh dan merawati anaknya. Mengasuh dan merawati anaknya. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan kasih sayangnya besar untuk berbagi. Kasihnya besar. Ayat yang ke-9, aku tidak mau jadi beban buat kamu. Aku mau bekerja. Sudah perhatikan. Ini ekspresi orang tua, ekspresi ibu. Kemudian ayat yang ke-10. Kamu juga saksi betapa kami saleh, adil, tak bercacat berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat yang ke-11. Kamu tahu betapa kami berlaku seperti bapak kepada anak-anaknya. Apa itu? Menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Supaya dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dua hal dilakukan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Persis seperti seorang ibu dan seorang ayah kepada anak-anaknya. Lalu muncul perenungan, pembelajaran, muncul judul ini. Anak membutuhkan dua sentuhan. Mengapa? Ya memang. Anak membutuhkan dua sentuhan. Dan saya coba tulis buat saudara. Satu demi satu. Ya, dari seorang ibu. Dari ibu kepada anaknya. Yang pertama dia merawat, mengasuh. Mengasuh. Ya memang beda. Gendongan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu dengan kasih sayang seorang ayah. Ya memang beda. Yang kedua, ramah dan rela berbagi, betul ya? Ramah dan rela berbagi. Kalau engkau ibu yang baik, engkau tahu apa yang saya katakan. Engkau bisa mengalah untuk tidak makan dulu sampai anakmu makan, bahkan sampai keluargamu makan. Ya memang itu ibu. Bapak bisa begitu? Ya bisa, tapi tidak seperti ibu. Ibu jauh lebih baik. Dia berbagi. Dia ramah dan berbagi. Yang ketiga, dia optimis tentang masa depan. Optimis tentang masa depan. Saya ambil ini dari Amsal 31. Wanita yang begitu berharga, yang bekerja mensupport suaminya. Suaminya mengatakan dia berbahagia dan dia tertawa tentang masa depan. Ya itulah ibu. Saudara tahu kalau seorang wanita yang berbakti untuk keluarganya. Dia bahkan tidak pedulikan kepentingan dirinya. Yang penting anak-anaknya baik, yang penting suaminya baik. Wow, saudara. Wow. Saya melihat itu. Saya menyaksikan itu. Para wanita yang memang berkorban untuk anak-anaknya. Kemudian yang keempat. Ketika anak-anak mulai besar. Maka anak belajar tentang penundukan diri. Penundukan diri. Seorang istri yang baik, dia menundukkan diri kepada suaminya. Efesus pasal yang ke-5. Seorang istri diminta untuk tunduk kepada suaminya seperti tunduk kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Anak tambah besar, dia tahu mamahnya itu punya pendapat dan mamahnya itu benar. Tapi ketika dalam diskusi keluarga, papahnya lakukan sesuatu, mengambil sesuatu, keputusan,
Dan anaknya tahu bahwa mama ini sebenarnya punya usulan yang tidak kalah baik. Tapi karena dia menghormati suaminya, dia tunduk dengan suaminya. Dan anak yang sudah tambah besar dia lihat, aku belajar penundukan diri. Itu anak perempuan. Tapi kalau anak laki dia belajar, oh harusnya menjadi ayah itu seperti itu. Menjadi pemimpin itu seperti itu. Tapi dari ibu dia akan belajar tentang penundukan diri. Dari seorang ibu dia akan mulai belajar yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Sudah dianggap betul aja. Dia tahu bahwa ibunya itu sedang jengkel, marah karena sesuatu. Tapi ketika berhadapan dengan anaknya, dia siapkan diri seperti tidak ada apa-apa. Loh mama kelihatannya sedih, enggak mama baik-baik aja, mama enggak apa-apa kok. Kenapa? Dia menguasai diri demi anak-anaknya. Mungkin sebelumnya ribut dengan suaminya, ada hal yang belum selesai. Ada pendapat yang tidak diterima, ada perkataan suami yang menyakitkan. Dan ketika berhadapan dengan anaknya, dia kuatkan diri. Anak belajar penguasaan diri. Dari siapa? Dari ibunya. Bahkan ketika dalam perdebatan, bukan sesuatu yang tajam dan berat. Anak lihat mamanya. Ya oke. Mama ini diam, bukan berarti setuju sebenarnya. Tapi menguasai diri demi kepentingan bersama. Wow. Yang keenam, dia menghormati suami. Menghormati suami. Anak laki atau perempuan akan sangat diberkati dengan sikap mamahnya, ibunya, hormat dengan suami. Oh iya, suatu kali keluarga itu tahu bahwa sang papa ini lakukan beberapa hal yang salah. Tapi ketika itu dibicarakan orang lain, mamanya mengatakan, tidak. Suamiku tetap suami yang bertanggung jawab. Dia mencukupi kebutuhan. Ya dia ada sedikit kesalahan. Tapi dia orang yang pantas dihormati. Ketika anak-anak melihat mamahnya menghormati papahnya. Anak belajar rasa hormat. Yang ketujuh. Dia mendukung suaminya. Dia mendukung suaminya. Anak belajar bahwa suami istri itu harus saling tolong menolong. Mau tidak mau. Dan dia melihat praktek itu dalam hidup papahnya dan mamahnya. Seorang ibu mengasuh, merawat. Seorang ibu ramah dan rela berbagi. Seorang ibu optimis tentang masa depan. Seorang ibu menundukkan diri kepada suaminya, menguasai dirinya, menghormati suaminya dan mendukung suaminya. Itu anak belajar. Kalau dia anak perempuan maka dia akan punya tekad yang sama untuk menjaga rumah tanggaku kelak. Aku juga harus belajar untuk hormat dengan suamiku. Untuk menguasai diri, untuk mendukung suamiku. Dan kalau dia anak laki-laki dia akan punya kerinduan yang sama. Seandainya aku menikah aku pengen punya istri seperti mamahku yang hormat, yang tunduk, yang mendukung suami. Wow, luar biasa. Sekarang kita lihat sentuhan yang kedua dari ayah atau papa atau bapak. Semoga tulisannya nanti saya akan munculkan kesimpulan di belakang di akhir ya, 6 dan 7. Oke. Minta maaf kalau tulisannya terlalu kecil. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12 tadi, ayat 7 sampai 12.
Kita tahu bahwa ibu itu dimunculkan karakternya, kemudian seorang bapak dimunculkan karakternya. Karakter pertama adalah nasihat. Nasihat. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Dia seperti bapa terhadap anak-anaknya menasehati kamu. Saya pisahkan menasehati dan menguatkan. Bagian yang kedua itu menguatkan. Menguatkan hati. Memang tugasnya begitu. Kalau kita memperhatikan 24 tahun, tanggung jawab 24 tahun, maka nasihat, pengajaran, dan disiplin, pengertian dan pertimbangan itu diajarkan dari umur 6 sampai 12, 12 sampai 18. Peran seorang ayah itu besar. Jangan cuma marah-marah aja, nuntut aja. Tidak punya bahan pembicaraan yang lain. Seringkali hanya ngomong gimana sekolahnya, gimana pelajarannya. Bicaralah dari hati ke hati dengan anakmu. Oh ya, saya tidak punya pengalaman itu ketika saya kecil. Bapak saya sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah bicara dari hati ke hati. Karena saya dari kecil tidak pernah diperlakukan begitu. Ketika kami punya anak, maka saya paksakan diri untuk saya ngobrol dan memberikan nasihat. Pada titik tertentu harus menguatkan hati. Mengatakan bahwa nak enggak apa-apa nak, itu normal. Memang dunia itu jahat, memang dunia tidak adil. Makanya tetaplah engkau setia, minta campur tangan Tuhan. Berlakulah baik, bersikaplah baik. Kita tidak ajari anak kita untuk membenci, untuk membalas. No. Untuk adil ya. Untuk menyeimbangkan ya. Itu berbeda. Jadi seorang bapak mestinya ya memberikan nasihat, menguatkan. Kemudian ayat yang ke-12, seorang bapak itu meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu bagian yang ketiga. Hidup sesuai kehendak Allah. Hidup sesuai kehendak Allah. Mau gak mau. Mau gak mau. Dan itu didapat dari siapa? Harus didapat dari ayah. Ibu bisa mengatakannya, tapi kalau ayah lebih kuat akan lebih bagus. Jadi ayah mesti mengerti kehendak Tuhan buat keluarganya, buat istrinya, buat dirinya, buat anak-anaknya, buat keluarganya. Ada 1-2 peristiwa dia bisa bicara, mari kita belajar. Papa belum tahu nih kehendak Tuhan yang tepat. Tapi yang Papa pegang, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan yang terbaik pada kita. Dia berikan kekuatan untuk kita jalani. Dan ketika masalah itu selesai, saudara bisa kumpulkan anak-anakmu dan saudara bisa ngomong, aku ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup kalian. Harus bisa menguatkan, harus bisa mendorong, meminta dengan sangat supaya anak-anak itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang keempat, sering kali saya ucapkan di banyak kesempatan, yaitu bicara tanggung jawab. Tanggung jawab. Sering kali saya katakan bahwa pria dewasa, pria itu identik dengan tanggung jawab. Pria yang tidak bertanggung jawab menyangkali akan keberadaannya sebagai pria. Apakah ibu tidak bertanggung jawab? Oh, ibu bertanggung jawab. Tapi bapak mengajarkan tentang tanggung jawab. Bukan cuma mengajarkan tapi juga memberikan teladan, memberikan contoh. Bagaimana dia bertanggung jawab pada keluarganya, memberikan rasa aman, bekerja sama dengan istrinya. Bahkan berkorban untuk keluarganya. Tanggung jawab. Anak laki atau anak perempuan akan belajar tentang tanggung jawab dari papahnya, dari mamahnya. Mau tidak mau, anak butuh 2 sentuhan. Yang
Kelima, melindungi dan mengayomi. Melindungi dan mengayomi. Mengayomi, ya sudah, mengayomi. Anak perempuan melihat papahnya ini memberikan rasa aman. Dia bertanggung jawab melindungi keluarganya. Di dalam beberapa urusan suatu kali dalam perjalanan, ada masalah, papahnya maju duluan. Wow, papa sebagai pelindung mengayomi keluarganya. Wow, saudara. Anak laki akan belajar, oh aku harusnya seperti itu. Belajar tanggung jawab, mengayomi keluargaku, mengayomi istri dan anak-anakku. Anak laki-laki akan belajar. Dari siapa? Dari papahnya. Apakah mamahnya tidak mengayomi? Oh mamanya mengayomi. Tapi semakin kuat kalau figur bapak itu ada. Lalu yang keenam, mengasihi dan menolong. Ini dia. Mengasihi dan menolong. Kapan anak laki atau perempuan belajar begini? Dari papahnya ketika mengasihi mamahnya. Mengasihi mereka sebagai anak-anaknya, tapi dia melihat bagaimana papahnya ini mengasihi dan menolong mamahnya. Tidak dibiarkan mamahnya susah melakukan sesuatu yang seharusnya bisa dibantu oleh sang papa. Berkali-kali itu terjadi. Maka anak perempuan akan melihat, suatu kali kalau aku punya suami, aku ingin suamiku juga bisa mengayomi, melindungi. Dan sang anak laki-laki juga mengatakan, aku akan jadi laki-laki yang tanggung jawab, yang mengayomi dan melindungi. Selain memberikan nasihat, selain menguatkan hati, selain mendorong menjadi jalan sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang terakhir, menyenangkan istri. Ini dia. Ini yang paling disukai para wanita. Menyenangkan istrinya. Anak perempuan ketika lihat papahnya itu membelikan sesuatu buat mamahnya, mengajak pergi yang disukai mamahnya, ngobrol bahkan ambil makan berdua dengan mamahnya. Cintanya besar. Menyenangkan istrinya. Dan seorang anak laki-laki akan melihat, oh memang begitu ya kalau sudah menikah ya. Aku harus bisa menyenangkan istriku suatu kali. Perhatikan dua hal ini, saya tulis 7 apa yang dilakukan ibu, 7 apa yang dilakukan ayah. Anak butuh 2 sentuhan. Kesimpulannya, perhatikan. Akan muncul di layar saudara. Ada 7 hal yang mesti dilakukan oleh wanita. Merawat, mengasuh, ramah, berbagi, optimis tentang masa depan, pendudukan diri, penguasaan diri, menghormati suaminya dan mendukung suaminya. Anak laki dan perempuan akan belajar dari ibunya. Lalu bagian yang kedua, seorang ayah akan menasehati dalam beberapa hal yang lain, bukan dalam hal kelas. Pembicaraan 4 mata, pembicaraan bersama-sama, menasehati, menguatkan diri, menguatkan hati. Kemudian hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu didorong, ayo cari Alkitab, cari kebenaran. Ayo bertobat, ayo berubah. Yang keempat, pria tanggung jawab. Kelima, pria melindungi dan mengayomi. Suami melindungi dan mengayomi, suami mengasihi dan menolong. Lalu yang terakhir, suami menyenangkan istri. Anak laki atau perempuan akan belajar. Kalau ini dilakukan oleh keluarga demi keluarga, maka anak-anak akan mendapatkan 2 sentuhan, 2 kontribusi yang membawa mereka mengenal Tuhan melalui orang tuanya. Dan mereka punya tekad, suatu kali aku kalau menikah, aku akan bersikap seperti mamaku, aku akan bersikap seperti papaku. Anak membutuhkan 2 sentuhan.
Pak, kalau kami sudah terlanjur, apa yang harus kami lakukan? Belajar, duduk bersama, lihat akan pengajaran ini, lihat pengajaran yang lain tentang keluarga. Diskusikan dalam keluargamu. Lalu mulailah tawar-menawar untuk melakukan perubahan. Secara pribadi ataupun secara bersama-sama. Tidak ada kata terlambat untuk perubahan. Tidak ada kata terlambat untuk pertobatan. Saya berharap jaga semangat hidupmu. Jaga bahwa tanggung jawab 24 tahun itu memang panjang. Tapi itu kepercayaan. Dan perhatikan itu ada kenikmatan di dalamnya. Membesarkan anak-anak bersama. Tidak sendirian. Saudara, mari libatkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Dalam mendidik anakmu. Dalam bertanggung jawab melakukan tugasmu. Maka sungguh anugerah, kasih setia, kedamaian, kerukunan akan turun dalam hidup rumah tanggamu. Kita akan lihat lagi dalam pengajaran-pengajaran yang lain yang lebih menarik. God bless. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.